ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتني أولي الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Alhamdulillah, kita berada pada detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita. Tentu di akhir hari ini kita akan tutup amal kita dengan istighfar tentunya, karena kita ini banyak kekurangan. Tentu awak kau banyak kekurangan. Tutup amal-amal kita itu dengan istighfar. Semoga dengan kekurangan itu Allah cukupkan amal untuk kita semua. Dan salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan berusah terbaik kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna aghniyahu min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan cinta kita semuanya, melainkan cinta kita kepada orang tua, anak-anak, bahkan kaum muslimin. Maksudnya apa? Cinta kita itu harus melebihi dari itu semua, yaitu cinta kepada Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, untuk mengingatkan betul pada singkat pada pagi hari ini, awak kan biasanya tradisi memasuki Lebaran ini kan saling memaafkan. Dengar, tahukah kita bahwa orang yang memaafkan itu mendapat jaminan surga? Kisah seorang sahabat Amr bin As, ketika orang baru ini masuk ke masjid dalam perkumpulan waktu itu, kata Rasulullah, akan masuk orang ahli surga. Sampai hari kedua ketiga berikutnya, Rasulullah katakan lagi, akan masuk orang ahli surga. Amr bin As ini tentu dia penasaran, sahabat pengen tahu amalan orang ini apa, sehingga dia mengingat di rumah orang ini yang dikatakan ahli surga. Setelah mengingat, lalu di rumah yang dikatakan Rasul ahli surga itu tidak ada amalan yang khusus ternyata. Lantas ditanya kepadanya, kenapa kau dikatakan ahli surga oleh Rasulullah SAW? Katanya, aku beramal biasa aja, yang wajar-wajar aja, tetapi setiap malam aku memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Bapak Ibu, aku memaafkan kesalahan orang lain, menunjukkan ini amalan yang mulia. Di dalam surah yang saya katakan ini, surah An-Nur, di antara dalil untuk perintah kita memaafkan kesalahan orang lain. Ini surah Al-Nur ini yang artinya sungguh orang-orang yang dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan dalam mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kami tidak suka Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun yang Maha Pengasih dan Penyayang. Surah An-Nur ini ada asbab nuzul turunnya. Ini kisah Abu Bakar bersama Mistah, kerabatnya yang miskin. Tapi Abu Bakar ini kan kita ketahui kedermawanannya. Acuh yang memberi. Dibentuklah Mistah ini kerabat yang miskin. Lama bagi bantuan kepada Mistah. Terjadilah fitnah kepada Aisyah, dituduhnya berzina anaknya, istri Rasulullah SAW. Lantas Mistah tadi yang diberi bantuan oleh Abu Bakar tadi ikut menebarkan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Bayangkan bu, Pak, uang nak bantu, Pak tolong, ada fitnah keluarga awak, belum tentu kebenaran ibu yang menyebar kemana-mana. Disampaikan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, belum tentu bantuan berita itu disampaikan kemana-mana. Sakit aja Pak. Sakit kita manusia biasa. Abu Bakar manusia biasa. Itu katanya makanya dia bersumpah tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Maka turun ayat ini menegur Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, saat ini ditegur oleh Allah langsung dengan ayat ini. Janganlah bersumpah memberikan bantuan, berhenti kata. Jangan bersumpah untuk berhenti. Maka Abu Bakar, karena orang beriman, orang yang terbaik, sahabat Rasulullah,
Samia nama Allah kata ketika ayat turun, ya Allah saya dengar saya taati dan saya memberi kafar sumpah, mengangkat lagi ditarik lagi sumpahnya dan akan lanjut memberikan bantuan kepada mistor. Subhanallah, begitu mudahnya dia memaafkan. Kita ingat lah coba berikan bantuan kalau sakit itu kan, kalau bisa memberi lapihan ya kan ketika orang menyakiti kita. Maka fenomena ini kan kita sering maaf-maafan di Idul Fitri. Maka dari itu saya mengingatkan diri saya, jangan sampai ada dendam di antara orang. Coba amalkan satu sifat yang mulia ini. Barangkali dengan kita memaafkan kesalahan orang itu, kita akan mendapat jaminan surga. Karena pada demikian ini dikatakan Allah tuhibbuna ayat fulanakum kata, apakah engkau tidak ingin Allah memaafkanmu? Maka maafkan kesalahan orang, wal ya'fu wal yafahu. Maafkanlah dan berlapang dada. Jangan lupa itu. Bismillah ya. Coba kita lupakan karena kita ini manusia yang banyak dosa. Kullu bani adam khata'un kata Rasulullah. Bahkan khata'un mutawadun. Semua manusia ini mempunyai kesalahan kata Rasulullah. Kok ada yang aku tidak punya salah sih ya. Rasulullah itu pernah kena tegur dalam surah Al-Baqarah. Tapi Rasulullah kan orangnya masuk. Kita Rasulullah katakan banyak salah. Orang salah itu ya orang yang berbuat dunia dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesalahan orang lain itu bertobat, memaaf, minta maaf kepadanya. Dan kepada Allah kita bertobat, menyesali perbuatan itu, meninggalkan perbuatan itu, menyesal dan iringi perbuatan itu dengan kebaikan. Berazam, jangan ulangi lagi keburukan itu. Jadi terkait dengan dosa itu, awal punya dosa yang kecil, yang sadar, yang besar. Kadang terus menerus kita lakukan itu, penglihatan, pendengaran, lidah, belum hatinya. Kenapa tidak mau memaafkan kesalahan lain sementara diri kita banyak dosa? Maka dari itu ada istilah itu maaf lahir batin, maaf batin. Kadang masih ada tapi ya. Saya sudah memaafkan terjadi tapinya. Nah, tapi itu masih ada, coba hilangkan tapinya. Saya maafkan tulus, coba kita bismillah. Karena dapat jaminan ampunan Allah dan surga dikatakan dalam hadis ini. Amr bin As dikatakan ahli surga masuk ke masjid. Sampai 3 kali katakan penasaran sahabat ini minat di rumahnya. Ternyata nggak ada amalan yang khusus, malah tinggal sholat tahajud, nggak ada yang khusus. Dia orang Badui. Maka bertanya sahabat ini, apa amalan nantinya? Nah, ada orangnya biasa. Saya pernah wawancara saja sama ibu saya dan lakukan apa? Tapi saya tiap malam memberikan maaf, membuka maaf kepada orang yang berbuat salah kepada saya. Masya Allah, bagi ibu, wawancara sakit diorenya, tapi balik saya buat ada, bisa enak. Ya, wajar kita manusia besar. Abu Bakar juga begitu kan? Abu Bakar sahabat terbaik ketika timbang iman seluruh dunia kan, belum bisa mengalahkan iman Abu Bakar Siddiq. Tapi dia punya marah juga ternyata. Maka coba kita belajar. Sambil dan berdoa, bismillah. Cobalah bismillah. Karena ingat, ketika kemarin kita ceritakan masuk ke yang buruk apa amalnya. Sepanjang ilmu buruk, coba anak-anak, karena ada beribadah kepada Allah tiga tingkatan: cinta kepada Allah, rasa harap dan takut doa digabungkan ketiga ini. Takut ya Allah timu malah, maka dari itu punyailah amal-amal khusus. Di antaranya atau sedekah yang tersembunyi atau memaafkan kesalahan orang lain. Tidak perlu tunggu orang minta maaf bahwa memang ketika kita punya kesalahan harus segera minta maaf dan jangan tunggu lebaran, jangan tunggu Idul Fitri. Nah, tunggu dulu takbiran untuk memandang berdoa bisa maaf kayaknya itu salah itu salah. Ketika melakukan kesalahan langsung minta maaf pada orangnya. Ketika mengibahnya kalau menyampaikan kepada orang lebih buruk lagi, nggak apa-apa didiam, tapi diangkat lagi kehormatannya. Misalnya perempuan pak, kasihmu kan, bukan kasihmu itu kan. Tapi ketika Rasulullah sampaikan makasih, itu panah pak. Tambah kami lah, nggak usah sampaikan kan, cukup di tempatnya kita bicara ini diangkat lagi kehormatannya. Enggak, lu salah, makasih itu orangnya yang soleh insya Allah, orangnya jujur insya Allah. Begitu caranya. Kalau saya ini tambah ini bang pak. Nah itu caranya, jangan sampaikan di depannya. Tapi kalau merasanya orangnya bisa menerima kesalahan kita yang berbuat kepadanya, sampaikan dia langsung.
daripada nanti di akhirat tidak ada lagi bimbingan kebutuhan untuk kita mendapatkan maaf dari dia. Di dunia ini tempatnya. Jadi mari kita amalkan amalan ini, semoga kita mendapatkan jaminan surga tadi dikatakan hari di sini dan mendapatkan ampunan Allah. Dan Allah telah katakan ala tuhibuna ayatul lakum. Mau kalian buat ini kata Allah. Masa nak mau ada boleh? Apa ada dosa? Mau nak apa? Insyaallah kita bismillah ya. Baik, mari kita lazimkan amalan ini, semoga kita mendapatkan jaminan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dikumpulkan dengan surga Allah, surga terbaik, surga Firdaus. Karena doanya minta surga Firdausil A'la. Minta Tuhan puji, minta jangan dakui. Masuk dari surga yang paling rendah ya Allah, itu minta paling tertinggi. Walaupun kita itu banyak kesalahan, minta paling tertinggi. Doa ini masih ada karena Ramadan belum habis. Hari kau yang tahu ya. Sampai buka-buka tuan muslim orang menjadi kampung di Jakarta sini bisa disebut kawan kita saling menghargai. Maka bisa ada waktu ini Ramadan ini, maka kita tutup dengan amal dan istighfar dan memaafkan kesalahan orang lain. Demikian singkat dari saya, kurang lebih kesalahan atas kelemahan saya kepada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.